Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggining Sasmita sebagai moderator dari kelompok kami yang akan menyampaikan materi tentang eksperimental randomizer trial. Untuk materi yang pertama yaitu penelitian eksperimental randomizer. Eksperimental adalah suatu penelitian di mana peneliti mempunyai otoritas untuk memanipulasi suatu tingkat variabel independen tertentu. Dan yang dimaksud dengan randomisasi adalah langkah penting dalam penelitian yang tidak dilakukan secara sensus. Dengan adanya randomisasi yang baik, maka diperoleh sampel yang representatif yang mewakili suatu populasi. Dengan demikian, diperoleh atas dasar hasil analisis statistika dapat berlaku dalam tingkat populasi. Materi yang kedua yaitu manfaat randomizer trial. Yang pertama, supaya uji signifikansinya valid. Maksudnya, randomisasi dengan mengadakan perlakuan secara random itu penting sekali, artinya dalam desain percobaan. Yang kedua, berguna untuk mengurangi bias. Maksudnya, randomisasi dapat menghilangkan bias yang disebabkan oleh pilih kasih. Materi yang ketiga, ada kelebihan dan kekurangan randomizer trial. Yang pertama, untuk kelebihannya, kemungkinan untuk dilakukan randomisasi dan melakukan penelitian-penelitian dengan double blind atau kedua pihak. Untuk kekurangannya atau kelemahan ini, penelitian ini berkaitan dengan waktu, masalah etika, dan masalah perorganisasian pada penelitian. Materi yang keempat tentang pembahasan jurnal, judul, dampak konseling individu dan konseling berpasangan terhadap penggunaan kontrasepsi pasca salin. Materi yang kelima tentang latar belakang masalah, yaitu rendahnya capaian kontraseptif prevalence rate atau CPR, yaitu 57,9%, menunjukkan bahwa program keluarga berencana atau KB belum berjalan dengan optimal. Salah satunya adalah konseling utilisasi atau KB sebagai upaya menghindari kehamilan yang tidak direncanakan. Periode postpartum merupakan masa yang tepat dalam memakai kontrasepsi. Beberapa penelitian menyatakan bahwa konseling secara berpasangan dengan melibatkan suami istri yang diberikan oleh petugas kesehatan akan meningkatkan minat calon akseptor terhadap pemakai kontrasepsi. Selanjutnya ada tujuan dan metode penelitian. Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan utilisasi kontrasepsi pasca persalinan melalui konseling. Metode penelitian ini adalah menggunakan desain randomized controlled trial atau RCT dengan non-blinding, yaitu memberikan konseling kepada pasangan dan konseling kepada individu. Subjek penelitian ini adalah ibu hamil trimester akhir dengan teknik pengambilan sampel simple random sampling yang kemudian dirandomisasi untuk menentukan kelompok intervensi dan kontrol. Analisis bivariabel menggunakan uji statistik chi-square dengan chi 95% dengan p-value kurang dari 0,05 dan analisis multivariabel binomial regresi logistik. Selanjutnya ada hasil pembahasan. Proporsi utilisasi kontrasepsi pasca persalinan pada kelompok intervensi lebih besar dibandingkan dengan kelompok kontrol dengan perbedaan persentase 86%, di mana variabel usia istri dan paparan informasi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap utilisasi kontrasepsi pasca persalinan. Kesimpulan jurnal,
penggunaan konseling secara berpasangan pada ibu hamil efektif meningkatkan utilisasi kontrasepsi pasca persalinan. Untuk kesimpulan dari kelompok kami, jadi penelitian tersebut dilakukan dengan cara eksperimental atau diberikan perlakuan pada konseling berpasangan terhadap penggunaan kontrasepsi pasca salin dengan cara percobaan randomisasi sehingga menghasilkan perbandingan persentase yang berbeda. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami tentang materi eksperimental randomizer trial. Jika ada pertanyaan, silahkan. Jika tidak ada, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.